Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Elarasati dengan NPM 24782 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi dalam video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman jaringan 2, di sini ada sebuah task yang diberikan. Yang pertama di exercise 1 yaitu menambahkan VLAN. Jadi di sini saya akan membuat sebuah playbook dengan nama VLAN add email yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switches. Jadi di Docker ini sebelumnya diminta untuk membuat sebuah file dengan nama VLAN add email yang nantinya akan melakukan konfigurasi pada sub switches. Bisa dilihat ini untuk scriptnya. Nah, jadi di sini dia akan menambahkan VLAN 400, kemudian parentsnya VLAN 400, lalu linesnya MDMT. Nah, karena ini telah dikonfigurasi karena untuk praktik-praktik sebelumnya, di sini saya akan mengubahnya lagi. Nah, kemudian untuk menjalankannya, di sini gunakan perintah Ansible Playbook min inventory mal VLAN add email. Nah, jadi untuk di bagian isi inventory mal kita juga wajib menambahkan children ini sub switches. Di sini saya langsung jalankan saja untuk exercise yang pertama, yaitu menambahkan konfigurasi pada sub switches switch 1 dan switch 2. Bisa dilihat untuk hasil outputnya, di sini dia menampilkan bahwa script berhasil berjalan dengan Ansible Playbook. Jadi di sini ada tampilan untuk play recap. Nah, yang sebelumnya itu dia akan berstatus chain 1 karena sebelumnya itu tidak ada VLAN 400, tapi karena sebelumnya ini saya sudah melakukan konfigurasi, maka di sini dia tampilannya menjadi Oct1. Nah, lalu di sini ada 3 pertanyaan terkait exercise 1. Yang pertama itu, pada output apakah text add VLAN 400 harusnya itu menghasilkan change true atau change false. Jadi false. Jadi kalau misalnya change true dia nilainya 1, sedangkan untuk change false itu nilainya 0. Nah, jelaskan berdasarkan kondisi aktual switch sebelum perubahan. Jadi untuk hasil aktualnya di sini seharusnya sebelum dikonfigurasi, sebelum adanya VLAN 400, penambahan VLAN 400, hasilnya itu change true. Karena memang terjadi perubahan yang dilakukan Ansible, jadi VLAN 400 itu belum ada sebelum playbook dijalankan, makanya change sama dengan true pada switch 1 dan switch 2. Lalu yang kedua, di sini kita akan memilih salah satu perangkat switch dan apakah muncul pesan div, kemudian kita tuliskan teks div yang muncul. Jadi di sini kita pilih salah satu switch, misalnya switch 1 karena dia yang memiliki sub switch-nya. Ini saya lakukan, saya jalankan kembali. Apakah muncul teks div, pesan div di switch 1? Sayangnya di sini kosong, yang berarti untuk pertanyaan nomor 2 terkait div itu tidak muncul pesan div pada switch 1 dan switch 2 karena saya sudah memastikannya sebelumnya. Nah, di sini juga tidak ada, tapi dia muncul pesan syslog. Lalu yang ketiga, di sini kita akan memeriksa running config
apakah VLAN 400 sudah muncul dan bagaimana membuktikannya jika VLAN 400 berhasil dibuat. Jadi di switch 1 ini, nah bisa dilihat bahwa VLAN 400 itu berhasil dibuat dengan nama MGMT atau manajemen. Nah, kemudian untuk membuktikannya bisa dilihat untuk pada status play recap yang harusnya chain 1 atau OK1, kemudian pesan syslog bahwa terjadi konfigurasi dan perintah running running config untuk membuktikan apakah VLAN itu VLAN 400 sudah berhasil ditambahkan di switch 1 dan 2. Nah, di switch 2 juga berhasil dikonfigurasi yaitu penambahan VLAN 400 dengan nama MGMT. Nah, yang kedua di sini saya akan melakukan exercise 2 yaitu menjalankan check mode dan diff mode. Jadi untuk VLAN add email kita akan mengubah host menjadi group switches. Kemudian menjalankan playbook VLAN add email dalam check mode dengan perintah berikut. Ini kemudian cek diff untuk menjalankan diff mode. Nah, bisa dilihat bahwa script sedang berjalan, Ansible Playbook sedang berjalan. Di sini ada status output. Yang pertama itu dia play menambahkan VLAN configuration, kemudian tagsnya add VLAN 400, lalu dia status OK pada switch 2 dan switch 1 karena telah dilakukan konfigurasi penambahan VLAN 400, kemudian status change pada switch 4, switch 3, switch 4, switch 5, dan switch 6. Nah, untuk hasil play recap di switch 1, switch 2 ini hasil statusnya oke. Nah, kemudian untuk switch 3 sampai switch 6 dia hasilnya menunjukkan statusnya oke 1 dan change 1. Nah, di sini juga ada pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan nomor 4, pada device yang belum memiliki VLAN 400, bagaimana isi diff-nya? Tunjukkan beberapa baris diff tersebut. Nah, di sini kan saya telah membuka terminal untuk switch 3. Sayangnya di sini tidak ada tampilan untuk diff di setiap device yang telah dikonfigurasi untuk penambahan VLAN 400. Jadi untuk membuktikan apakah konfigurasi terjadi, kita bisa melihatnya dari hasil yang ditunjukkan untuk switch 3 sampai switch 6 dengan status chain 1, oke 1 yang artinya terjadi penambahan VLAN 400 pada switch tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada penambahan VLAN 400 dengan nama MGMT. Di sini ada konfigurasi sebelumnya yaitu VLAN 200 dengan nama MGMT, kemudian VLAN 400. Lalu pertanyaan yang kedua, pada device yang sudah memiliki VLAN 200 bagaimana diff-nya? Apakah isinya berbeda dibanding device yang belum punya? Nah,
Di sini harusnya muncul teks div yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan atau setidaknya terjadi konfigurasi yang sedang berjalan untuk setiap device. Nah, tetapi sayangnya untuk pertanyaan nomor 5 ini terkait device yang sudah memiliki VLAN 400 itu tidak menampilkan div, tetapi untuk status dan switch 2-nya itu berstatus oke, satu dengan change 0 atau false. Nah, lalu di pertanyaan yang keenam, di sini ada pertanyaan, jadi berdasarkan hasil kita sendiri, jelaskan apa yang membedakan antara check mode dengan normal mode. Jadi untuk check mode sendiri, Ansible itu hanya memeriksa apakah akan ada perubahan tanpa mengubah konfigurasi. Jadi Ansible di check mode itu dia hanya akan memeriksa apakah akan terjadi perubahan. Nah, sedangkan untuk normal mode, Ansible akan mengubah konfigurasi device-nya. Jadi check mode dia hanya akan memeriksa, sedangkan untuk normal mode dia akan mengubah konfigurasinya. Lanjut ke bagian exercise 3, yaitu mengobservasi idempotensi. Nah, di sini jalankan lagi playbook add VLAN mau untuk kedua kalinya dalam normal mode. Nah, di sini script sedang berjalan. Nah, di sini bisa dilihat pada output dari script. Nah, yang pertama untuk switch 1, switch 2 itu statusnya tetap oke. Kemudian untuk status dari switch 3 sampai switch 6 dia statusnya masih change bernilai 1. Tapi di sini juga statusnya oke karena dia terjadi perubahan. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan nomor 7, apakah pada run kedua muncul change true atau change false? Tuliskan buktinya. Jadi untuk buktinya sendiri itu di bagian sini pada play recap. Jadi untuk run kedua itu masih menghasilkan change true pada device yang sebelumnya belum memiliki VLAN 400. Jadi device yang belum memiliki VLAN 400 itu ada di device switch 3 sampai switch 6, sedangkan untuk device yang sudah memiliki VLAN 400 itu ada di switch 1 dan switch 2 yang menunjukkan change false. Change-nya bernilai 0. Nah, yang ke-8, mengapa pada run kedua tidak ada perubahan? Gunakan hasil div dan output untuk mendukung jawaban. Jadi, untuk bagian jawaban nomor 8, nah, karena berdasarkan outputnya, ini change false atau change yang bernilai 0 pada perangkat switch 1 dan switch 2 itu menunjukkan bahwa VLAN 400 telah dikonfigurasi atau telah ada di switch 1 dan switch 2. Nah, sedangkan untuk karena hal ini, karena VLAN 400-nya sudah ada, makanya pada running config itu tidak ada perubahan kedua kalinya. Itu konsep dari idempotensi. Jadi dia tidak akan terjadi perulangan kedua kalinya untuk konfigurasi yang telah dilakukan. Dan yang nomor 9, jadi dari hasil praktikum kita sendiri, jelaskan dengan kata-kata kita apa itu idempotensi dalam konteks Ansible. Jadi dalam bahasa saya sendiri atau kata-kata saya sendiri, dalam konteks Ansible, idempotensi itu artinya Ansible itu sudah pernah mengkonfigurasi sesuatu pada device tersebut. Makanya ketika menjalankan kembali, playbook tidak akan membuat perubahan baru atau tidak akan mengulangi perulangan untuk kedua kalinya. Nah, lanjut ke exercise 4, yaitu mengkonfigurasi interface dengan parents.
Jadi di sini saya akan membuat sebuah playbook baru dengan nama interface config YAML yang akan berisi dengan parents ya, dengan interface config YAML. Nah, di sini untuk scriptnya yang pertama itu ada name dengan isi atau variabel configure interface description atau deskripsi dari konfigurasi interface-nya. Kemudian host switches, kemudian tagsnya ini adalah menyeting deskripsi dan mengenablekan sebuah interface. Di sini ada parents dengan interface Ethernet 0/1, lalu di sini untuk lines-nya atau perintah atau isinya itu deskripsinya link to R1, kemudian untuk mengaktifkan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Nah, eh, di sini saya akan mencoba menjalankan playbook tersebut. Jadi untuk script Ansible Playbook ini dia akan menyeting deskripsi pada konfigurasi R1, enggak, maksudnya menyeting atau menambahkan deskripsi pada setiap device switch yang kemudian deskripsinya itu akan mendeskripsikan dia akan terhubung ke R1, kemudian dia akan mengaktifkan interface untuk uh, Ethernet 0/1. Nah, ini untuk hasil outputnya, untuk hasil play recap. Di switch 1, di sini dia terjadi perubahan. Chain 1 pada switch 1 sampai switch 6 hasilnya menunjukkan bahwa dia terjadi perubahan dan ada perubahan yang tidak dilakukan kembali, seperti penambahan VLAN 400. Nah, lalu di sini ada pertanyaan di nomor 10, apa isi div ketika playbook dijalankan pertama kali? Tunjukkan baris div dari output Anda. Jadi, lagi dan lagi, untuk hasil outputnya, di sini harusnya dia menampilkan pesan div di setiap device yang telah dikonfigurasi. Sayangnya, di sini switch tidak menampilkan pesan div apapun di output di bagian sini. Namun, jika div itu run pada pertama kali, harusnya dia menunjukkan eh, pesan div seperti plus interface Ethernet 0/1, kemudian plus description link to R1, kemudian plus no shutdown. Jadi seharusnya dia muncul pesan div yang menandakan bahwa konfigurasi itu terjadi, yaitu penambahan interface Ethernet 0/1, kemudian penambahan deskripsi, lalu mengaktifkan interface tersebut. Dan yang ke-11, di sini pertanyaan, jadi setelah run kedua, apakah div berbeda? Jika kosong, jelaskan mengapa. Nah, sayangnya di sini div-nya kosong. Jadi kalau div kosong itu karena konfigurasi yang diterapkan itu sudah ada. Misalnya statusnya change false. Jadi kalau change true dia ada perubahan konfigurasi yang terjadi. Dan yang ke-12, periksa running config device Anda. Apakah deskripsi interface E0/1 setelah playbook dijalankan. Ini saya akan mengeceknya pada switch 2. Dan di sini setelah playbook dijalankan, jadi
untuk konfigurasi di switch 2 ini dia menambahkan interface Ethernet 0/1 dengan deskripsi link to R1, kemudian untuk statusnya. Nah, untuk status interface-nya juga up atau enable. Jadi bisa dipastikan bahwa untuk deskripsi interface Ethernet 0/1 setelah produk dijalankan itu terjadi perubahan, yaitu link to R1. Itu untuk deskripsinya. Dan yang ke-13, bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents. Jadi Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents, nah konfigurasinya itu akan terfokus hanya pada interface tersebut. Dia aman, rapi, dan tidak mengganggu config lain. Dan idempotensi itu jauh lebih akurat. Sedangkan Ansible tidak menggunakan parents, dia dapat terjadi error. Bisa menambah config 2 kali, tidak terjadi idempotensi, dan konfigurasi bisa tidak pada konteks yang benar. Makanya alangkah baiknya Ansible itu dikonfigurasi menggunakan parents. Lalu di exercise 5, di sini ada pertanyaan di nomor 14, yaitu berdasarkan hasil check mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Jadi state management itu adalah memastikan kondisi akhir yang diinginkan, bukan menjalankan komen mentah-mentah. Jadi state management itu adalah kondisi akhir sesuai yang diinginkan. Kemudian yang nomor 15, dengan merujuk output kita, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Jadi Ansible itu dia akan melakukan, apakah dia akan melakukan sesuatu itu harus berubah atau tidak. Jadi Ansible itu dia akan membaca running config di device yang pertama, dan yang kedua dia akan membandingkan dengan konfigurasi yang diminta dalam playbook. Apakah terjadi perulangan? Terus yang ketiga, kalau ada perbedaan, Ansible akan memutuskan hasil akhir, change-nya bernilai true, atau change false kalau tidak ada perbedaan. Dan yang yang ke-16, sini gunakan contoh dari device kita. Apa perbedaan perilaku Ansible antara A. menjalankan playbook pertama kali, B. menjalankan playbook kedua kali, C. menjalankan playbook dalam check mode. Jadi untuk bagian A, ketika kita menjalankan playbook pertama kali, Ansible itu akan menambahkan konfigurasi karena device belum memiliki VLAN 400. Kemudian dia juga akan menambahkan interface Ethernet 0/1 dan dia akan menambahkan deskripsi pada interface Ethernet 0/1 dan mengaktifkannya. Dan outputnya dia bernilai 1 atau true, change 1 atau bernilai true. Itu ketika pertama kali playbook dijalankan, karena belum ada konfigurasi di device tersebut. Nah, yang kedua, jadi saat menjalankan playbook kedua kalinya, jadi untuk yang kedua, menjalankan playbook kedua kalinya. Nah, untuk perilaku Ansible yang kedua ini, Ansible tidak akan melakukan perubahan output change atau sama dengan 0 bernilai false. Misalnya pada playbook tersebut dia tidak ada perubahan yang terjadi, makanya Ansible tidak akan melakukan perubahan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dia akan memeriksa terlebih dahulu pada running config di device, kemudian membandingkan konfigurasi yang diminta dalam playbook apakah ada perubahan. Dan yang
C. Menjalankan playbook dalam check mode. Jadi untuk bagian yang C, di sini Ansible dia hanya memeriksa, tidak mengubah apapun karena dia berada di dalam check mode. Kemudian yang nomor 17, apa manfaat diff dalam deployment konfigurasi jaringan? Jelaskan berdasarkan pengalaman praktikum. Jadi untuk yang nomor 17, manfaat diff sendiri, tapi karena tidak ada hasil outputnya, di sini saya mencari tahu untuk manfaat diff sendiri dalam deployment konfigurasi jaringan. Yang pertama itu kita dapat melihat apa yang bakal berubah sebelum diterapkan. Yang kedua, kita dapat mencegah kesalahan konfigurasi. Yang ketiga, membantu troubleshooting. Yang keempat, membantu audit dan dokumentasi otomatis. Dan yang kelima, eh, dia itu akan membuktikan konsep idempotensi. Jadi dia tidak akan terjadi pengulangan kedua kalinya. Oke, hanya itu saja untuk video kali ini di lab session 12 terkait diff dan check mode, kemudian penambahan VLAN dan playbook. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.